bongkar dulu yayasan, kalau dibongkar baru ketahuan motifnya. Seperti itulah pernyataan atau statement dari Bapak Ahmad Taufan. Halo teman-teman semuanya dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali pembahasannya. Di sini banyak sekali komentar publik yang mengatakan bahwa kasus Subang ini sebenarnya masih misteri. Meskipun sudah dilakukan persidangan, kita tidak bisa untuk menyebut mereka adalah benar-benar pelakunya. Karena belum ada ketok palu dari hakim. Ya, betul sekali teman-teman. Saya pun membahas kasus Subang ini tidak menyebutkan mereka para pelaku sebenar-benarnya. Ya, misalkan Pak Yosep, Ibu Mimin, Arigi, dan Abi, dan juga Danu. Ini kan pengakuan dari Danu ya. Mereka itu para pelaku yang dilihat Danu. Atau Danu pun ikut campur dalam pengeksekusian tersebut yang sudah dibacakan oleh jaksa kemarin. Kan seperti itu. Tapi sebelum adanya tok palu dalam kasus ini, tentunya kita tetap menjaga praduga-praduga seperti itu. Atau dugaan mereka adalah para pelakunya. Nah, kecuali nanti sesudah ada putusan hakim, sudah benar-benar dialah para pelaku dalam kasus Subang ini atau mereka, barulah kita menyebut, oh ternyata merekalah para eksekutor dan para pelaku dalam kasus Subang ini. Teman-teman, di sini juga banyak perdebatan publik bahwa apa sih sebenarnya motif dari Arigi, Abi, Ibu Mimin, dan juga Danu. Tapi di sini tidak menyebutkan apa motif Pak Yosep. Ini menarik ya komentar dari teman-teman. Jadi ada dipilih-pilih atau sudah punya feeling, wah dialah eksekutor utama dan dalang utama. Mungkin seperti itu juga ya. Nah teman-teman, memang saya juga melihat apa sih sebenarnya motif Arigi, Danu, dan juga Abi, Ibu Mimin. Karena memang jarang-jarang dibahas juga tentang Ibu Mimin, Arigi, dan Abi. Yang sering dikupas habis adalah Pak Yosep dan juga Danu. Karena mereka yang sudah ditahan. Sedangkan yang ketiganya belum juga ditahan sampai saat ini. Meskipun kan sudah mengajukan sidang pra-peradilan. Karena mereka itu sekarang pun masih menolak. Teman-teman membantah, Pak Yosep pun sama atas apa yang dituduhkan oleh tersangka Ramdhanu ini. Oke, karena Ramdhanu itu ada di tempat kejadian perkara, menurut dia kan, menyebutkanlah yang lain. Dalam kasus Subang ini kita lihat banyak sekali misteri di sini yang sudah saya rangkum. 5 misteri yang belum terpecahkan di dalam kasus Subang ini. Apa sebenarnya motif dari mereka semuanya dan juga kemanakah banpol tersebut. Sekarang kan menghilang, tidak ada banpol tersebut di dalam sebuah pembacaan dakwaan. Dulu kan ramai sekali, Danu disuruh banpol membersihkan bak mandi, menemukan gunting dan juga kater, ya kan? Tidak ada sekarang. Yang ada kita simak adalah pertemuan di Pecel Lele dengan Yosep Hidayah, merencanakan sesuatu. Pak Yosep curhat, lalu Danu pun membantu Pak Yosep. Dan juga sesudah itu disuruh mengambilkan golok, Danu suruh menunggu di luar. Tidak ada cerita banpol, menghilang. Entah kemana lenyap, teman-teman, ya kan? Nah, sosok banpol kemana nih? Atau OOJ juga sekarang tidak ada dalam pembacaan dakwaan obstruction of justice. Tapi entah besok kan sidang kembali nih. Nah, kita simak semuanya. Benarkah nanti ada sosok banpol, obstruction of justice? Ya kan, sudah banyak sekali digembur-gemburkan di berbagai media massa. Kemarin saya tidak menyimak adanya sosok banpol dalam pembacaan dakwaan yang menyuruh Danu menguras bak mandi. Apakah dari dulu itu Danu ini selalu mengarang cerita agar menyembunyikan perbuatannya dengan rekan-rekannya yang sudah disebutkan itu oleh Danu ini? Karena sosok-sosok yang dulu disebutkan itu sudah menghilang sekarang ini. Ya, tapi lihat nanti di persidangan keterangannya bagaimana, dakwaan Danu seperti apa, seperti itu. Kita simak teman-teman, karena kasus Subang ini sudah menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Tentunya kita support kepolisian Polda Jabar agar dimudahkan membuka semuanya seperti itu. Salut pokoknya sama penyidik yang sekarang-sekarang ini saya simak ya. Jadi pokoknya luar biasa. Oke teman-teman. Kasus Subang sekarang sudah mencapai titik-titik persidangan dan juga tersangka sudah ada. Kalau dulu kan kita menyimak ini mana tersangkanya, apakah gaib, apakah tidak, kan seperti itu. Sesudah Danu menyerahkan diri, yaitu
itu kan yang digembor-gemborkan di publik itu kan menyerahkan diri, tapi entah apa yang terjadi, apakah benar-benar mau diciduk, kan seperti itu ya, ini banyak di publik. Oke, nah teman-teman, kasus Subang ini sudah dilaksanakan dulu prarekonstruksi atau juga rekonstruksi. Diketahui, pihak kepolisian telah menetapkan 5 tersangka, Dano, Ibu Mimin, Arigi, Abi, dan juga Yosep Hidayah. Baik, tapi walaupun tersangka sudah ditetapkan, masih ada 5 hal yang hingga kini masih menjadi misteri. Yang pertama, Polda Jabar belum mengungkap apa motif yang sebenarnya dari kasus pembunuhan. Tapi sudah kita dengar keterangannya bahwa motif dari kasus ini adalah dugaannya uang, tentang uang atau harta, seperti itu. Karena kan ada kronologis kejadian waktu sudah dibacakan jaksa penuntut umum, adanya pertemuan Dano di Pecel Lele dengan Yosep. Yosep curhat ke Dano tidak mempunyai uang kemanapun, Mamang tidak punya uang, tolong mintakan ke Amel, kan seperti itu. Cuman ada 20.000. Dan disitulah Yosep curhat, Mamang akan kasih pelajaran ke Bibi dan Amel. Pelajaran apa, Mang? Kata Dano. Nanti Dano bantuin saja. Nah, lalu Dano kan disuruh mengambil golok, seperti itu. Ya kan? Nah, motifnya memang sudah kita dengar, motivasi mereka dalam kasus ini adalah uang. Oke. Teman-teman, nah yang pertama itu ya, tentang masalah motif dari pembunuhan tersebut. Oke, teman-teman, lalu di sini saya melihat keterangan dari tim pengacara Dano, yaitu Ahmad Taufan, menduga motif dibalik pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat ini berkaitan dengan yayasan dan juga harta. Ya, ini sudah banyak sekali dugaan-dugaan publik juga bahwa motivasi mereka menghabisi kedua korban ini adalah yayasan. Tapi kenapa harus dihabisi ya teman-teman? Apakah ini pembunuhan spontanitas atau perencanaan? Ini banyak dua versi di publik juga, pro dan kontra. Karena pertemuan Dano begitu mendadak di tanggal 17 malam, langsung melakukan eksekusi terhadap Ibu Tuti dan Amel. Ini kan terlihatnya, terkesannya adalah spontanitas. Lalu disitulah ada sebuah perencanaan dan membuat skenario agar jangan sampai terungkap kasus ini. Dan ada ucapan Yosep sudah dibacakan oleh jaksa penuntut umum kemarin, no, jangan sampai bocor. Ini menurut Pak Yosep dan itu keterangan Dano lah seperti itu. Tentunya semua versi Dano, karena saya tidak tahu versi Pak Yosep bagaimana, karena sampai sekarang diberitakan, menurut kuasa hukumnya, Pak Yosep, Ibu Mimin, Arigi, dan Abu ini tidak mengakui, masih menolak dan mengelak tentang apa yang dituduhkannya. Oke, teman-teman, menurut kuasa hukum Ahmad Taufan, yaitu kuasa hukum dari tersangka Ramdhanu, bongkar dulu yayasan, kalau dibongkar baru ketahuan motifnya. Seperti itulah pernyataan atau statement dari Bapak Ahmad Taufan, kuasa hukum dari tersangka Ramdhanu. Banyak juga yang membahas tentang yayasan, tentang sekolah. Ya, memang sih, di situ kan ada mungkin perputaran uang bantuan atau apapun itu dari negara ya teman-teman, dana bos seperti itu. Nah, ini banyak yang bertanya, kemana salurnya dana-dana tersebut? Jadi, bongkar dulu yayasannya, baru akan terbongkar motivasi mereka dalam sebuah eksekusi terhadap Ibu Tuti dan Amel. Itu statement dari Ahmad Taufan. Lalu yang kedua, polisi juga belum menjelaskan soal peran dari kelima tersangka. Tapi kemarin sudah dijelaskan ya, peran-peran mereka itu sebagai apa-apa waktu rekonstruksi. Danu kan mengangkat, Pak Yosep bagaimana mengangkat juga, Ibu Mimin menurut Danu memandikan jenazah Ibu Tuti dan Amel, kan seperti itu. Arigi, Abi membantu Danu. Ini luar biasa, sampai merinding sekali teman-teman ya. Kita membahas kasus Subang dari tahun 2021 lalu sampai sekarang ini kasusnya kok menggantung seperti itu. Kasihan ini kedua almarhumah. Ini benar-benar orang-orang, ya sebenarnya sih yang harus kuar-kuar dan kritis itu Yoris, anak pertamanya. Buset dah, ibu gua dibunuh nih sama adik sampai jasadnya rusak begitu. Harusnya Yoris inilah yang menjadi vokal atau menjadi super power di keluarga itu. Tapi yang kita lihat kok malah joget-joget, santai ya kan.
malah saling tuding bermusuhan dengan bapaknya. Apakah benarkah bermusuhan atau hanya sebuah sandiwara? Kan harusnya Yoris inilah, atau dari keluarga Ibu Tuti, kakak-kakaknya itu. Ya kan keluarga mereka ada yang jadi polisi juga, jadi pejabat juga, ya. Pak Mulyana itu sudah menjadi pejabat di Subang, kan seperti itu. Ini kalau kita melihat dari keluarga mereka, ada yang jadi kades, kan, Pak Kades Indra Zainal. Nah, coba kalau misalkan dulu itu dari pihak keluarga Ibu Tuti, kakak-kakaknya, dari keluarga Pak Yosef, adakan sebuah rapat keluarga, ada apa nih sebenarnya? Konflik apa nih sebenarnya? Siapa yang melakukan pembunuhan terhadap Ibu Tuti dan Amel? Itu dirundingin di keluarga besar. Itu harusnya seperti itu, Yoris di sana. Nah, ini saya membicarakan atau membahas kembali tentang komentar publik, banyak yang mengatakan seperti itu. Kenapa ya Yoris kok diam saja seperti itu, malah joget-joget di publik? Coba nanti teman-teman, kan sudah banyak video-videonya. Tidak begitu vokal, malah joget-joget. Luar biasa ini kasus Subang ini. Ya kan? Nah, sekarang kita simak lagi nanti persidangan teman-teman, karena persidangan ini akan seru sekali. Baik, lalu di sini yaitu yang kedua, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Kombes Pol Surawan menduga, ini masih dugaan ya, tersangka Yosef merupakan eksekutor dalam pembunuhan menurut Kombes Pol Surawan. Lalu yang ketiga, penyidik Polda Jabar memeriksa seorang polisi dan menggeledah rumahnya. Waktu itu kan ditemukan golok seperti itu, tapi entah golok yang dipakai eksekusi atau bukan, seperti itu. Lalu Kombes Pol Surawan mengatakan seorang perwira polisi itu diperiksa sebagai saksi. Semoga nanti ada juga menjadi saksi di persidangan ya. Lalu yang keempat, kronologi lengkap pembunuhan masih belum diungkap polisi. Kemudian misteri kelima adalah siapakah sosok yang menyuruh anggota bantuan polisi atau Banpol membersihkan TKP, teman-teman. Tentu ada yang menyuruhnya. Dan sekarang belum ada pemberitaan kembali tentang sosok Banpol tersebut. Tapi mungkin nanti akan hadir di persidangan. Seperti itu, menjadi saksi dalam kasus ini sesuai cerita Danu, disuruh Banpol membersihkan bak mandi. Teman-teman, nanti kita lanjutkan kembali pembahasannya dan semangat terus intinya. Bye-bye.